dakwaan ya, isi peluru ya kepada pistol itu, ya kan itu bukan dihajar. Kedua, dia tidak menembak. Nah, nanti kan akan diuji lagi kesesuaian dengan barang bukti lain, alat bukti lain, atau yang misalkan gini, ternyata ada luka dari belakang. Nah, posisi yang waktu itu siapa? Nggak mungkin nembak dari depan atau tembusnya dari belakang. Nanti ada yang menembak. Jadi itu setidak-tidaknya catatan itu akan ketahuan siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Maka saya bilang sering katakan, perlu ketegasan hakim. Ketika ada saksi-saksi berbelit, berbantah, yang berkilah dan berkelit, harus berani mengancamkan di samping dakwaan saksi palsu. Karena pembelajaran bagi siapapun di persidangan itu ada sekali lagi dituntut keberanian untuk berkata jujur yang sebenarnya. Kan kalau kita lihat bahwa dalam peristiwa pidana ini klien saya kan konsisten, kemudian tidak berbelit-belit, dia gentle, dia menyampaikan semuanya. Di dalam faktanya kan ada beberapa saksi yang tidak mengakui ya atau berbelit-belit ya. Saya pikir publik sudah tahu ini dan keluarga dari almarhum Joshua sudah mengikuti ini, bahwa klien saya ini orang yang konsisten, sehingga sebagai status sebagai justice collaborator kan masih tetap didampingi oleh LPSK. Tapi dalam proses pemeriksaan saksi nantinya, saya pikir bahwa hakim dan jaksa juga akan mengetahui. Dalam hal ini kan siapa yang berbelit-belit kan kelihatan. Dipantau terus sama Ferdi Sambo sampai dijagain di depan pintu. Baradae, jika terjadi apa-apa ke saya, ikhlaskan saja. Dikutip dari artikel Populis, Jakarta. Sebagaimana diketahui, ada 5 terdakwa dalam kasus ini yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal dan Baradae yang kesemuanya didakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Namun, Barada Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yang memilih keluar dari skenario jahat pembunuhan Brigadir J. Baradae memilih berkata jujur dan siap membantu para penegak hukum membongkar kasus ini. Baradae juga sudah meminta maaf secara langsung kepada keluarga Brigadir J dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Keluarga Brigadir J pun menerima permintaan maaf tersebut. Lebih lanjut, ternyata Barada Richard Eliezer sempat tak pernah lepas dari pengawasan Ferdi Sambo ketika pemuda asal Manado itu masih mengikuti skenario jahat dari ex-Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Sementara itu, Roni Talapesi selaku kuasa hukum Baradae menceritakan, bahkan, kliennya sempat dipantau sendiri oleh Ferdi Sambo ketika Barada dipanggil menghadap Kapolri. Kata Roni ketika itu Ferdi Sambo sampai menjaga dan menunggu Baradae di luar ruangan Kapolri. Waktu masih skenario itu si Richard masih dijaga sama Ferdi Sambo, kemudian waktu menghadap Bapak Kapolri, itu Richard masuk ke dalam ketemu Pak Kapolri. Di luarnya di depan pintu itu ada Ferdi Sambo, kata Roni Talapesi, kepada wartawan Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Akibat tekan-tekan yang diberikan Ferdi Sambo, Barada Eliezer kata Roni sampai menghubungi keluarganya di Manado. Dia meminta mereka berhati-hati dan tak perlu lagi mencari dirinya jika kelak terjadi sesuatu. Baradae lanjut Roni sudah pasrah jika dirinya harus dihabisi Ferdi Sambo. Baradae lanjut Roni semakin ketakutan ketika dirinya memilih keluar dari skenario jahat Ferdi Sambo dan membuka semua kejadian terkait pembunuhan tersebut. Dia sempat hubungi keluarga kalau terjadi apa-apa. Sudah ikhlaskan saya, tidak usah cari, saya minta keluarga hati-hati, baik-baik, jadi kalau ada apa-apa, sudah gak usah cari saya lagi. Katanya menirukan Baradae. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.